Shalom Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Sekali lagi saya mau Shalom. menyapa semuanya, Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, baik. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita datang ke hadirat-Nya. Mari saya undang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini.
kemuliaan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami akan tenang bersamamu Bapa. Lewati lembah kelam pun Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang telah Kau tambahkan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami satu persatu Tuhan. Layakan kami Bapa, berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan kami satu tujuan yang sama Tuhan, yaitu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih sebelum kami memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa Bapa untuk hamba kami yang nanti akan menyeberangkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai dia lebih heran lagi Bapa. Agar kata-katamu, isi hatimu dapat tersalurkan Bapa pada kami semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami Bapa yang mungkin masih dalam perjalanan. Kau hantar tibakan mereka ke tempat ini dalam keadaan selamat Bapa. Supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami semua di sini datang menghadap Engkau Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja-gereja cabang, gereja-gereja tetangga yang juga mungkin mengadakan ibadah yang senada Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga berhadirat di tengah-tengah mereka, sama seperti Engkau berhadirat di tengah-tengah kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tempat yang kami pakai di sini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ruangan yang kami pakai Tuhan, Kau pagari, Kau sertai semuanya Tuhan, di tiap sisi Bapa. Sehingga tidak ada satu celah pun untuk iblis menembus masuk dan mengganggu kami Bapa. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Satu kali lagi. Sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Amin. Nah, untuk lagu ini saya mau mengundang Bapak Ibu nanti, bukan sekarang. Bangkit berdiri, kalau ada yang mau maju ke depan, ada yang mau lompat-lompat buat Tuhan, kita silakan. Oke? Kalau mau lompat di tempat nggak apa-apa, silakan. Boleh digeser dikit kursinya mungkin. Oke? Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya untuk kita duduk diam, tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita angkat pujian ini. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya undang kembali. Kita angkat pujian ini. Selain Kau tiada yang di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya
Mari kita angkat kedua tangan kita tinggikan ya. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku, tiada yang lain. Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya Kau di hati kami, Tuhan, kami sembah. Oh, haleluya. Kami tinggikan namamu, kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yes, Jesus. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita angkat pujian. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Benar, Yesus, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan,
Mari kita agungkan, kita puji Dia seperti daun memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kesembuhan, Kau sumber keselamatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber sukacita bagi setiap orang yang membutuhkan. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita agungkan, kita puji, kita besarkan namanya, karena Dia saja yang layak kita semua. Haleluya, haleluya, gloria, haleluya. Engkau saja yang layak ku sembah. Oh, haleluya, 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 Yesus. Engkau saja yang layak kami agungkan Tuhan. Oh, gloria, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik. Oh, haleluya. Sungguh Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami bagi setiap orang yang membutuhkan. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, dan bahkan Engkau adalah kesembuhan dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena Engkau saja yang layak kami puji. Karena Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain selain daripada Engkau, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ajaiblah perbuatan-perbuatan-Mu. Agung perkasalah Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau adalah pembelaku Tuhan. Pembelaku di saat kami lemah, di saat kami dikecilkan, namun Engkaulah pembelaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami mau mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu. Kiranya berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Kau ambil alih firman-Mu dari mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau pegang kendali hati pikiran kami, hati pikiran jemaat-Mu Tuhan, dengan kuasa yang daripada Engkau. Celah-celah iblis, roh-roh ngantuk, roh-roh tidak mau dengar-dengaran, roh mau ngomong sendiri, roh-roh yang tidak konsentrasi, semua dipatahkan darah Yesus menghancurkan. Kau kuasai kami dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati, Kau hadir tengah-tengah kami. Dan bahkan Engkau telah melawat juga gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak kami dari usia dini, agar semakin hari mereka, haleluya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau urapi anak-anak ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Guru sekolah minggu juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Sharing kebenaran firman-Mu hanya kembali ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar, kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau berubah, kami mau berbuah-buah, dan menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua.
Terima kasih teman-teman Joshua and Tim Praise and Worship yang sungguh menghantar kita pada pagi hari ini di dalam ibadah doa penjemahan. Siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan baik, amin. Dia Allah yang senantiasa baik di dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan, oleh hasil anugerah Tuhan, kita diizinkan boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Jadi ini adalah bulan kemerdekaan, jadi kita dimerdekakan karena Kristus yang telah rela berkorban. Dia adalah pahlawan kita yang sejati. Sehingga patutlah kita untuk memuji dan menyembah Dia di dalam setiap kehidupan kita. Jadi seperti Daud yang senantiasa memuji dan menyembah Dia, walaupun dalam banyak hal Daud tidak sempurna, namun Tuhan berbaik hati kepada Daud. Demikian juga kepada kita, anak-anak Tuhan, dalam banyak hal kita mungkin sering berbuat dosa, tapi di satu sisi, marilah kita sama-sama belajar. Semasih ada kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita, mari kita jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Bulan Agustus, tema kita adalah kemurahan Tuhan. Sungguh tema yang luar biasa. Jadi kemurahan Tuhan, kita akan memperoleh kemurahan kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Sorry, saya lupa matiin gini ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bertahan dalam iman kita, kalau kita sungguh-sungguh sangat setia, taat kepada firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kemurahan Tuhan. Kapan kemurahan Tuhan kita rasakan? Saat kita sungguh-sungguh berdiam di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang sering belajar, sering belanja? Kapan kita memperoleh harga yang murah? Kalau kita sungguh-sungguh belanja dan mau menawar dengan baik. Kalau kita sungguh-sungguh mau belanja, menawar dengan baik, dengan sikap hati yang bagus, maka orang akan melihat sikap hati kita. Jadi puji Tuhan, kita akan memperoleh kemurahan daripada Tuhan saat-saat kita dengar-dengaran akan suara kebenaran firman Tuhan. Anugerah yang terbesar yang kita bisa rasakan kalau kita masih bisa bernapas pada pagi hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Anugerah yang terbesar bisa Bapak Ibu rasakan kalau pagi hari ini masih kita bisa ketemu anak-anak kita. Amin. Anugerah yang terbesar adalah kemurahan Tuhan kalau kita masih bisa punya pekerjaan, masih punya seorang suami, masih punya seorang istri, masih punya seorang anak, masih ada rumah yang kita diamin, masih ada tetangga yang ada di sekitar kita. Itu adalah anugerah kemurahan Tuhan. Jadi ucapkanlah syukur senantiasa. Jangan melihat hal-hal besar. Jangan melihat hal-hal yang spektakuler. Mungkin, wah Tuhan itu pemurah kalau aku dikasih Alphard. Oh Tuhan itu sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh baik kalau aku dikasih jabatan seorang direktur. Boleh kita punya mimpi, tetapi di satu sisi mari kita belajar. Tuhan bermurah hati kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Dia. Jadi kemurahan Tuhan itu bisa kita rasakan sama seperti hubungan antara anak sama orang tua. Jadi kalau anak akan sering dikasih duit jajan, mungkin duit jajannya akan ditambahkan oleh Tuhan, oleh bapaknya. Kalau kita hidup benar, kita taat, setia, dengar-dengaran orang tua, amin. Dari hal-hal kecil aja. Demikian juga seorang istri kalau dia setia menjadi penolong, merawat rumah tangganya dengan baik, tentunya semakin hari suaminya akan semakin memperhatikan kehidupannya. Mungkin uang jajannya sebelumnya mungkin sedikit, tapi lama-lama dia memperhatikan, oh istriku bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Dia mengerti kehidupanku.
gajiku cuma cukup untuk biaya sebulan. Sehingga dia rajin bekerja. Jadi tangan yang rajin mendatangkan sukacita. Jadi seorang istri yang bertanggung jawab, dia bisa mengelola duit itu dengan benar. Kalau umpamanya dikasih cuma 1 juta, bagaimana mengelola 1 juta dalam sebulan sehingga semua keluarga tercukupi. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengucap syukur oleh kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan. Kita jemaat GPT Bukit Iman yang tidak banyak ini boleh memberkati anak-anak panti asuhan Wisma Harapan yang kemarin kita datang. Jadi saluran benih taburan Bapak Ibu sudah kita sampaikan kemarin. Terima kasih Pak Abdi yang sudah mendampingin saya, ada Mbak Lilik juga ada di sini, Mbak Lilik yang bantu saya. Saya tidak melihat banyaknya orang, tapi puji Tuhan, sehingga saluran itu kita sampaikan dari Diakonia GPT Bukit Iman. Diakonia itu adalah uluran tangan kasih kita. Jadi di sana Wisma Harapan, panti, di sana rupanya ada beberapa panti. Jadi saya pikir sebelumnya ini, mohon maaf, Wisma Harapan itu punyanya Pak Tommy, ternyata tidak. Wisma Harapan itu adiknya Pak Tommy, jadi seorang ibu yang sudah lanjut usia, dia mengasuh anak-anak yang kurang mampu, jumlahnya 52 orang, kebanyakan mereka dari keluarga tidak mampu. Dari, mohon maaf, ada saudara-saudari kita yang dari Timor. Timor, saya tidak berbicara tentang Timur, tapi dari Timur. Dan anak-anak itu tinggal di panti, dibiayain, dirawat, dan dia ikut, banyak dari anak-anak itu ikut sekolah minggu di Bapak Pendeta Samuel Maundu yang pernah berbicara di tempat kita. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan banyak orang yang begitu berkorban, rela menolong. Jadi bukan orang Kristen aja. Bantuan itu kemarin saya lihat minta ampun banyaknya. Yang datang anak-anak yang peduli itu dia naik sepeda motor, Gojek, pemerintahan, termasuk kita semua, ibu-ibu sudah memberikan yang terbaik. Sehingga kita bisa salurkan kemarin. Dan kemarin malam saya dapat berita, dapat info untuk saat ini bantuan berupa baju sama makanan di stop karena berlebihan. Dia takutnya nanti kadaluarsa. Jadi saat ini mereka membutuhkan dana untuk membangun bangunan itu. Bangunan itu memang dulunya mungkin permanen karena atapnya sudah pakai aluminium, tapi semua ruangan yang di belakang itu, ruangan anak-anak itu sudah terbakar. Jadi terbakarnya simple, itu terbakar dari ruang yang ditempatin oleh pimpinannya, ibu itu, karena dia ngecas HP. Ngecas, dari pengecasan itu, jadi buat Bapak Ibu, kalau seandainya kita pas ngecas sesuatu, kalau sudah selesai cabut. Ya itu pentingnya, jangan, karena itu kan semua ada ada aliran tenaga di sana. Jadi kalau kita tidak pakai ya matiin. Ya saya sekali waktu diingetin sama anak saya, nggak tahu anak saya masih di luar ya. Saya di rumah anak saya punya pengecasan yang cepat. Jadi kalau ngecas pakai pengecasan cepat, kalau sudah penuh ya cabut, dimatiin gini. Kalau itu dibiarin, jadi dia listrik itu ngalir terus-terusan gitu. Sehingga ada masanya, kan semua bahan yang dipakai untuk membuat komponen itu tidak bisa menjamin semua akan berfungsi dengan baik seterusnya. Jadi harus diperhatikan. Jadi itu pemicunya sehingga listrik konsleting akhirnya terbakarlah Wisma Harapan itu. Jadi kasihan anak-anak itu kemarin, terima kasih dana sudah kita salurkan, bantuan sudah kita salurkan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Jadi itu juga karena kemurahan Tuhan.
Saya bilang kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Kalau umpamanya tidak terjadi itu mungkin mereka berat hidupnya juga. Sekarang kan bantuan mengalir. Di sana juga kita melihat kepedulian orang kepada orang-orang lain. Termasuk kepedulian teman-teman, ibu-ibu, GPT Bukit Iman, tim diakonia. Kenapa saya bilang diakonia? Karena kita menyalurkan persembahannya Bapak Ibu yang kita kelola di diakonia. Jadi semua dari kita terlibat. Makanya kalau kita semasa diberi kemurahan Tuhan, jangan kita pelit jadi orang. Karena Tuhan itu murah hati. Amin. Tuhan murah hati itu sungguh sangat luar biasa. Saya merasakan bagaimana Tuhan bermurah hati dalam kehidupan saya. Saya ingat saya di rumah ada orang tua. Jadi ibu saya, sekali waktu saya cerita, waktu saya lahir, waktu masih bayi saya sering diajak jualan ke pasar. Karena mereka hidupnya betul-betul untuk makan aja susah. Saya diajak jualan ke pasar dan karena mungkin saking bandelnya saya waktu kecil, anak aktif, saya masih belajar merangkak. Waktu ibu saya jualan, saya merangkak di pasar. Tapi itu pasar-pasar dulu, sehingga akhirnya dia sempat kehilangan, jadi saya ditemuin di jauh dari tempat jualannya. Jadi itu rupanya, terus terang Bapak Ibu, saya seorang cowok biasanya jarang suka belanja. Tapi saya tahu Pak Oswald suka belanja, saya tahu ya. Pak Oswald suka belanja, ada teman-teman yang suka ke pasar. Saya suka ke pasar. Dan memang terakhir-terakhir di pekerjaan saya lebih sering ke pasar karena saya tahu harga di pasar sama harga di toko. Itu karena berkat kemurahan Tuhan. Oh, itu caranya Tuhan mendidik saya. Dari kecil saya harus belajar hidup, berusaha bekerja dengan rajin, demikian juga orang tua. Dan saya diingatkan pas minggu kemarin saya diingatkan waktu orang tua saya petani, saya bukan gembala. Orang tua bukan gembala, dia punya banyak sapi, enggak. Dia punya sapi sama kerbau khusus untuk membajak sawah. Jadi kalau dia belajar mau berangkat ke sawah membajak sawah itu dia udah bangun jam 4 pagi. Itu saya SD sama SMP, saya sudah biasa bangun jam 4 pagi. Dan diingetin pagi-pagi saya mesti harus bawa kerbau itu ke sawah untuk membajak. Dan rupanya kebiasaan-kebiasaan yang dibangun dari sejak kecil itu masih tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi belajar rajin, bangun pagi-pagi, itu adalah anugerah. Saya terus terang, apalagi setelah saya menikah sama istri saya, dia orangnya dididik didisiplin juga. Karena dia punya keluarga banyak, kalau nggak disiplin, berat gitu. Saya kalau nggak didisiplin tidak bisa makan karena kemiskinan begitu menghimpit saya. Jadi belajarlah karakter-karakter yang kecil, rajin, jangan malas jadi orang. Itu adalah kemurahan Tuhan. Sehingga kalau kita bertahan dalam iman, jadi anak yang rajin makan diberkatin oleh Tuhan. Jadi sebenarnya hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan baiknya di dalam kehidupan kita. Biarlah nanti Pak Abdi bisa sharing, saya ingatkan membagi kesaksian bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Itu namanya Tuhan bermurah hati. Jadi biar tidak banyak saya cerita, mungkin kita akan baca ayat dasarnya. Pak Teni minta baca di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Tuhan bermurah hati. Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi orang yang menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan punya komitmen, kalau aku senantiasa diberkati itu karena kemurahan Tuhan, maka aku menetapkan diriku untuk rajin datang beribadah. Amin.
Kalau rindu menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pendidikan anak-anak kita, di dalam karirmu, makanya jangan menjauh daripada Tuhan. Carilah Tuhan senantiasa di dalam hidup kita, karena Dia Tuhan yang baik yang senantiasa menolong Bapak Ibu. Carilah perkenanan Tuhan, sehingga kita merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh sangat bermurah hati dalam hidup kita. Jadi salah satu kesaksian mungkin saya sharing di sini, mohon izin Pak Payan ya Ibu Juliana, bagaimana dia merasakan kemurahan Tuhan. Mohon maaf, saya dengar dari istri, ini jadi kesaksian yang saya dengar dari istri saya waktu kaum wanita, Bu Juliana, beliau sebagai seorang karyawan, kerja di laundry, pagi-pagi waktu dia menghidupkan gas, laundry itu kan pakai gas Bu, ya pakai gas untuk pemanasnya, pakai uapnya. Waktu dia sedang sibuk membuka laundrynya itu pagi-pagi, nggak tahu apa yang terjadi, gasnya bocor, sehingga keluar api. Kira-kira kalau Bapak Ibu, ada ibu-ibu aja kalau pas masak di rumah itu terus gasnya bocor, keluar api, panik enggak? Ya, wajar kita sebagai anak manusia panik. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Ibu Juliana banyak ditolong oleh Tuhan. Bu Juliana panik, mungkin enggak terlalu panik sekali, dia bingung bagaimana gas bocor, udah keluar api dari tempat laundrynya dan gasnya itu bukan satu, ada 3 ya, ada 3 gas. Kalau meledak satu, yang lainnya bisa terbakar semua. Sehingga tetangga-tetangga sampingnya datang bawa kain basah, handuk untuk menutupin gas itu. Sehingga itu gas itu mati, tapi Bu Juliana kakinya kebakar. Jadi cuma yang kebakar bulu-bulu luarnya aja. Bulu-bulu kakinya di luar jadi kebakar. Ya, itu adalah karena Tuhan yang melindungi Ibu Juliana sama Pak Payan. Itu adalah hal kecil kemurahan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan tidak proteksi, hal itu bisa menjadi besar. Jangan melihat hal-hal spektakuler dulu baru kita mencari Tuhan. Jangan melihat hal-hal yang, aku kalau sudah diberi mobil, diberi rumah, aku baru mencari Tuhan. Tidak, itu harus kita mulai dari hal-hal yang kecil. Semasa kita bisa bernapas, ini adalah kasih kemurahan Tuhan. Saya mohon maaf, suara saya mungkin agak enggak bagus. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya masih diberi waktu untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Semasa Tuhan mengasihi hidup dalam hidup kita, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sehingga mulut kita penuh dengan pujian. Seperti Daud. Jadi firman-Nya Tuhan, mari kita baca di dalam Mazmur 103. Mazmur 103, bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, the goodness of God. Jadi Bu Juliana dilindungi Tuhan itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi anak-anak panti asuhan itu selamat walaupun semua baju, alat-alat tulisnya, ruangannya itu terbakar semua, tapi mereka selamat. Itu juga kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan, kita masih bisa ketemu anak-anak, masih bisa beribadah pagi ini, itu kemurahan Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Jangan merasa, kalau tidak aku yang melayani, mau buat apa mereka? Kalau enggak aku yang jadi ketua, buat apa mereka? Jangan ada yang sombong. Mari kita belajar bagaimana Tuhan itu murah hati. Minta tolong Pak Teni baca dalam Mazmur 103. Ini kita belajar bahwa Tuhan itu baik, God is good. Jadi kita tahu the goodness of God itu dari bagaimana Daud senantiasa di dalam hidupnya. Kita baca dalam Mazmur 103 ayat yang kedua sampai yang kelima Pak Teni. Mazmur 103 ayat 2. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jika engkau merasakan kasih karunia kemurahan Tuhan, firman-Nya berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menyembuhkan segala sakit kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Ya, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, ya, ayat 5 yang terakhir. dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Ya, memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. amin. Jadi seharusnya kita anak-anak Tuhan yang merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, senang memuji dan mengucap syukur senantiasa dalam hidup kita. Ada amin? Kalau kita mau mengucap syukur kalau orang memberi hormat kepada kita, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kalau orang menghargai kita? Ada firman-Nya bilang gitu? Kapan kita disuruh Tuhan mengucap syukur? Tuhan mengingatkan agar kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Baik tidak baik waktunya kita, Tuhan mengingatkan kita mengucap syukur. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit kita disembuhkan kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin kita sembuh. Ingat COVID, bagaimana kita punya duit. Saya punya teman, beberapa teman di Gideon di Denpasar, dipanggil Tuhan. Duitnya tidak kurang, bukan ngomong miliar, dia udah ngomong triliunan. Pas waktu kehabisan gas, oksigen untuk dihirup itu tidak dapat. Aku tinggal nunggu napasku saja. Tidak ada artinya aku punya duit. Jadi kehormatan, kekayaan itu tidak ada artinya kalau kita tanpa Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu. Dia menyembuhkan penyakitmu. Jika saat-saat ini mungkin engkau merasa aku tidak ada orang yang memperhatikan aku. Tidak ada orang yang mau menghormati aku. Ya mungkin benar, tetapi satu sisi ingat, umumnya orang-orang yang merasa mencari perhatian, pingin dihormatin, orang-orang yang pingin merasa dia yang punya andil, oh dia yang harus pegang kendali, oh kalau bukan aku, tidak mungkin akan semuanya bisa terjadi. Hati-hati itu. Kebanyakan dari orang-orang yang masih suka mencari hormat orang lain, itu dia belum beres dalam hidupnya. Ada sakit hati yang belum dia bereskan. Jiwanya itu masih belum beres. Tidak ada tentram, tidak ada kasih dalam hatinya. Ada satu hal yang saya ingat waktu saya kerja di hotel, beberapa kali saya akan mesti harus MOD, in charge akhir pekan. Jadi kalau seandainya ada tamu-tamu yang datang nginap di hotel, dia bayarnya udah mahal. Kalau kamar yang paling standar sekarang, harga sekarang ya di tempat kami kerja itu, harga per malam itu 17.250.000 per malam. Itu belum ditambah pajak lagi 21%. Kalau untuk tidur dia bayar mungkin sekitar 22 juta untuk satu malam, termasuk sarapan pagi. Tetapi kenapa dia bisa bayar kamar harga gitu, semahal itu, tetapi hatinya tidak ada damai. Karena umumnya orang-orang yang bayar mahal, itu mereka sering komplain. Jadi kalau orang komplain, untuk menghilangkan kata komplain di antara kita sebagai seorang manajer, mungkin Rina ingat, oh dia kurang loves ya. Ya, dia kurang kasih sayang. Oh dia butuh, he need your loves.
Itu biasanya GM ngingetin kita. Karena umumnya mereka yang komplainer, orang-orang yang ngomel, di sana sini bikin ribut, itu adalah orang yang belum beres hatinya. Kurang kasih sayang. Sehingga lebih banyak saya sebagai seorang MOD, sebagai seorang manajer, menghandle mereka orang-orang yang komplain itu, saya tidak punya kemampuan apa-apa Bapak Ibu. Saya tidak punya kekayaan. Keahlian saya cuma telinga saya aja. Saya berikan telinga buat mereka yang komplain. Saya dengerin. Akhirnya cari-carilah dia komplainnya. Oh, apa yang bisa kami bantu? Mungkin AC-mu kurang dingin atau gimana, apa yang bisa saya bantu? Oh, langsung dah dia ngoceh. Keluar semua. Saya dengar aja. Saya tidak punya keahlian apa-apa. Saya dengerin dulu. Ya, kadang-kadang ngocehnya karena dia mahal bayar kamarnya itu, ngocehnya agak lumayan lama. Karena dengan ngoceh itu kan dia ngeluarin unek-uneknya. Modalnya saya cuma dengar. Setelah saya dengar, saya panggil teman engineering. Teman engineering, mereka juga keahliannya terbatas, kita terbatas semua. Datang ke kamar, cek. Datang aja dia. Saya dengar, udah itu saya datangin teman engineering cek. Pak, AC-nya dingin ya. Wongnya aja aneh gitu, orangnya aja aneh itu umumnya teman-teman gitu. Ya, jadi tinggal dibersihin dikit, kita atik, oh udah selesai. Gimana sekarang? Oh ya udah enakan gitu. Padahal tidak ngelakuin apa-apa. Itu juga dalam hidup kita. Kita harus senantiasa bersyukur. Mari belajar dari Daud. Sehingga Daud memuji Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Di dalam 103 perikopnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi ingat senantiasa kita kalau orang yang suka memuji Tuhan, hatinya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau kita suka menyukakan Tuhan, memuji-muji orang lain, memuji Tuhan, berarti hatinya bebas dari segala tuduhan. Ada damai yang ada di dalam hatinya. Jadi goodness of God, you and I have no idea how good is our God. But true, dia adalah senantiasa baik di dalam sepanjang hidup kita. Sehingga dalam Perjanjian Lama, dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita harus senantiasa mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Ya, saya minta tolong Pak Abdi, minta tolong bantu baca ya. Saya minta tolong Pak Abdi baca dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, Pak. 1 Tawarik itu bagaimana Tawarik ini juga menceritakan Daud mengucap syukur. Ya 34. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pemazmur Daud mengalami secara pribadi bagaimana baiknya Tuhan sebagai gembala terhadap dirinya. Sehingga dalam Mazmur 23, Tuhan dia adalah gembalaku. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu berharap kepada saya sebagai seorang gembala, jadi Bapak Ibu cuma berharap sebatas sebagai manusia. Karena pengharapan kita kepada manusia akan mengecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Senantiasa kalau orang yang penuh pujian dan ucapan syukur, hidupnya berubah, senyumnya tulus. Pernah sekali waktu saya bilang cerita, jadi kalau kita sebagai seorang customer service, atau mungkin Pak Oswald sekali waktu mungkin bisa cerita, kalau kita melayani tamu kita dengan tulus, akan kelihatan. Kalau kita melayani tamu kita dengan hati yang jengkel, ngedumel, pasti akan kelihatan. Tamu itu bisa merasakan. Saya mengalami hal itu. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, jangan suka simpan dendam. Jangan suka simpan sakit hati. Bebaskan diri kita, karena sakit hati itu sumber segala sakit penyakit. Sakit hati itu sumber
segala hati mau kemana-mana susah, sumber kemiskinan juga. Jangan punya sakit hati atau dendam. Seperti Daud, Mazmur Daud mengalami secara pribadi bagaimana baiknya Tuhan. Daud adalah hamba Allah yang dikenan Tuhan. Jadi milikilah hati seperti Daud yang sungguh-sungguh mencari Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi mungkin bisa klik aja ya, langsung di gini ya. Saya nggak bisa dari sini. Jadi Daud adalah hamba Allah yang dikenan Tuhan. Itu dimulai dari sejak dia masih kecil, dari masa mudanya. Itu bisa kita lihat, jadi dia adalah seorang gembala domba yang dipilih Tuhan. Jadi pemazmur Daud yang kita baca dalam Mazmur 103, ini adalah bercerita tentang tokoh Alkitab Daud. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab Daud. Jadi Daud adalah hamba Allah yang dikenan Tuhan. Dimulai dari sejak masa mudanya. Mari kita baca, siapa tahu kalau Daud itu dipilih dari semua saudara-saudaranya. Dia yang tidak diperhitungkan Tuhan, tapi yang tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi Tuhan perhitungkan. Mari kita baca dalam 1 Samuel 16. Kita tolong Pak Teni, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang kelima boleh? 1 Samuel 16 ayat 5. Ya. Mulai dari ayat 5 ya. Itu Jawab. Daud dikenan Tuhan dari masa kecilnya. Ini perhatikan ceritanya ini ya. Anak-anak sekolah minggu bagaimana Daud yang dulunya secara manusia dia tidak diperhitungkan, tetapi secara Tuhan dia diperhitungkan. Mari kita lihat. Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Ya, lanjut Pak, terus agak cepat bacanya. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya Kemudian ya. yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Iya. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapinya. Ya, Samuel melihat Elia, dia pikir Eliab itu akan diurapi Tuhan. Terus Tetapi berfirmanlah Tuhan tapi apa kepada kata Samuel, firman Tuhan kepada Samuel? janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, Ya, terus lanjut. sebab aku telah menolaknya. Ya, Eliab ditolak Tuhan, jangan ngelihat perawakannya, jangan ngelihat orang posturnya, cantiknya, karena dia baik atau gimana. Belum tentu orang yang ramah di depan kita, nyapa-nyapa itu baik. Tapi yang dikenan Tuhan, Tuhan melihat hati, di mana seperti Daud. Lanjut. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Ya, tetapi Tuhan melihat hati. manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Benar apa enggak? Seringkali kita melihat di depan mata. Kita berbuat baik karena orang berbuat baik. Kita nyapa karena orang itu menyapa. Tapi Tuhan maunya hati kita sungguh-sungguh tulus kalau kita melakukan kebaikan itu karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena roh Tuhan mengajarkan kita berbuat baik. Jadi kalau kita menyapa di depan atau menyapa di belakang, hati kita itu tetap sama. Di depan kita nyapa dengan baik, iya, tapi di belakang kita ngomongin orang itu. Itu namanya sama dengan kita menampung racun, bisa yang kita pikir akan membunuh orang lain, padahal itu akan membunuh diri kita sendiri. Ada toksin, kita simpen toksin itu. Sehingga umumnya orang-orang yang kurang cinta tadi inilah modelnya. Dia cuma berbuat baik di depan mata, tapi di belakang kelakuannya beda. Lanjut Pak Denny. Bukan yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati. Lanjut terus. Lalu Isai memanggil Abinadab, Ya,
dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Ya, lewat, terus Abinadab dipanggil juga lewat depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Ya, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. ya, lanjut. Kemudian Isai menyuruh Syaima lewat, Ya, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. ya, Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, ya. semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Bayangkan tujuh orang, udah bukan 1, 2, ada banyak orang itu. Kita melihat, oh orangnya baik, oh dia kaya, dia senantiasa, oh dihormatin orang. Ya dihormatin, kaya cuma dilihat oleh manusia, di depan hatinya, di depan manusia, tapi di luarnya, di belakang dia hatinya tidak baik. Itu contohnya. Terus lanjut Pak Denny. Lalu Samuel berkata kepada Isai, Ya, inikah anak-anakmu semuanya? ya, terus apa kata Isai? Jawabnya, Ya, masih tinggal yang bungsu, ya, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. ya, tinggal bungsu yang sedang mengembalakan kambing domba. Terus, Kata Samuel kepada Isai, ya, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. ya, Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. ya, Ia kemerah-merahan ya, matanya, kemerah-merahan matanya. indah dan parasnya elok. Ya, Lalu Tuhan berfirman, ya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. ya, terus terakhir. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Oke, terima kasih Pak Denny. Jadi Daud itu dikenan Tuhan, bukan yang dilihat manusia. Makanya satu hal yang saya mau saksikan, jadi kalau waktu dulu, waktu saya direkrut sama Rina, yang dilihat bukan karena saya ganteng atau Rina cantik, enggak. Yang dilihat adalah karakternya. Itu salah satu cara bagaimana Precision mendidik besar perusahaan itu di seluruh dunia. Dia melihat karakter. Karena kalau orang punya karakter baik, itu dididik pasti akan baik. Jadi hatinya diperhatikan. Jadi karakternya orang itu perlu dirubah. Jadi kalau kita mencari pasangan hidup, ingat di mana mereka ada. Karakter-karakter itu penting buat anak-anak muda. Jangan lihat paras wajahnya, perawakannya, tapi perhatikan karakternya. Kalau karakternya baik, ramah, rajin, niscaya dia akan menjadi seorang teman hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karakter yang baik itu mereka rajin beribadah, rajin merawat istri. Walaupun toh dia tidak berkekurangan, berkecukupan, dia rajin. Dia tidak malu mencuci baju-bajunya sendiri. Dia tidak malu memasak, dia tidak malu mengantarkan anak-anaknya, dia tidak malu mengajarkan anak-anaknya. Itu karakter-karakter yang baik. Jadi seorang karyawan yang baik, dia mengutamakan kejujuran, rajin, bertanggung jawab. Itu adalah karakter-karakter yang Tuhan mau pakai. Sehingga Daud itu dikenan Tuhan. Kenapa Daud dikenan Tuhan? Dia punya karakter yang selalu mencari Tuhan. Dia tidak mau menonjolkan diri. Makanya hati-hati kalau orang yang show off itu, orang-orang yang umumnya pingin tampil, belum tentu hidupnya dikenan Tuhan. Mungkin dikenan manusia, tetapi dia akan capek setiap hari dia mencari hormat manusia. Setiap hari dia mencari hormat manusia, tapi dia akan capek. Tapi kalau orang yang dikenan Tuhan, dia akan mengalami kemurahan Tuhan setiap waktu. Sehingga Daud itu adalah dikenan Tuhan. Itu yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari Daud. Yang kedua adalah kehidupan Daud menunjukkan seorang pria yang jauh dari sempurna. Kita hidup tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Makanya kalau di gereja kamu melihat, mungkin bisa diklik gininya PowerPoint-nya ya, di sempurna. Di dalam hatian kita berharap, saya belajar masih banyak kekurangan dalam hidup saya. Saya belajar untuk sempurna di dalam hidup ini. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan saya pribadi yang tidak sempurna. Dulu saya seorang perokok, saya sering ribut sama istri, pembohong.
Tapi saya tinggalkan itu, saya belajar berubah sejak ikut Tuhan. Sehingga kemurahan Tuhan saya rasakan. Dulunya saya tidak punya sepeda motor, Tuhan kasih sepeda motor. Dulu ternyata Tuhan saya bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu mau saya cerita, saya tidak mau bilang bahwa menyombongkan diri. Saya waktu dulu kerja, sebelum saya kerja di Persistan, saya kerja di Kuta Jaya. Sekarang The Stone Hotel di Kuta. Itu saya naik bemo. Malam tidak ada bemo. Waktu pulang kerja saya malam jam 11, saya jalan kaki dari Pantai Kuta sampai di Pasar Kuta. BCA itu. Lebih dari 2 kilo, 3 kilo saya jalan kaki. Itu pulang kerja malam. Malam tidak ada kendaraan. Dan banyak orang-orang juga yang kos di Kuta, yang Denpasar, karena saya tinggal di Tegal, di Denpasar. Saya harus nunggu bemo 2-3 jam gak datang. Akhirnya saya belajar mendekatin tukang sayur. Tukang sayur kan dia pakai pickup itu. Dia mau belajar belanja ke Pasar Kumbasari, ke Denpasar. Akhirnya saya numpang tukang sayur. Dan itu saya lakonin bukan sekali, 2 kali. Hampir bulan-bulan. Waktu itu saya masih belum tobat. Tapi itulah yang Tuhan izinkan. Saya mengalami proses sampai saat ini. Tidak ada yang sempurna. Jangan berharap, Ibu Gembala akan sempurna. Jangan berharap anak saya akan sempurna. Kita masing-masing masih banyak ada kekurangan. Di sana sini kita ada kelebihannya, ada kekurangan. Mari kita lihat kelebihan, kebaikan orang. Jangan lihat kekurangannya. Jangan besarkan kekurangan orang. Baru pas datang langsung ngomongin orang. Lupa, kalau kita ngomongin orang, kita itu menimbun racun di dalam diri kita. Sama dengan kalau orang yang suka ngomongin orang, itu namanya toksin. Jadi kalau dalam satu organisasi atau dalam satu tim ada orang yang sikapnya tidak kooperatif, itu lebih baik dibuang. Itu firman Tuhan berkata. Di dalam tim pun saya diajarkan demikian. Dia kalau di accounting, saya dulu di purchasing, saya harus ngelapor setiap hari ke sama Rina. Ya, setiap hari kalau umpamanya laporannya enggak komplit, Rina akan marah ke saya. Walaupun dia kalau umpama secara jabatan dia masih di bawah saya. Tapi Rina punya hak, itu namanya tim. Jadi kalau umpamanya tim satu tidak bekerja dengan maksimal, dia tidak bisa. Gaji orang enggak bisa dibayar gitu. Dalam organisasi gitu juga. Jadi kalau orang-orang yang setiap hari jadi toksin aja, jadi tukang bikin ribut aja, omongannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya Tuhan harus singkirkan itu. Jadi kehidupan Daud jauh dari sempurna. Jadi Daud menunjukkan seorang pria yang jauh dari sempurna. Ia adalah seorang pezina. Ya, Daud seorang pezina. Dia karena waktu luang, pahlawan-pahlawannya berperang sedangkan dia leha-leha di rumah, akhirnya dia jalan-jalan, dia melihat Batseba yang sedang mandi. Daud juga seorang pezina. Dia kehidupannya tidak sempurna. Dan dia juga seorang pembunuh. Ia gagal mendisiplinkan anak-anaknya. Itu di dalam 2 Samuel, bisa kita lihat itu di dalam 2 Samuel 11. Dia gagal mendisiplinkan anak-anaknya. Kenapa saya bilang dia gagal mendisiplinkan anak-anaknya? Karena dia sejak jatuh dalam dosa, waktu dia berbuat dosa kepada Batseba, sehingga dia akhirnya menanggung akibat dari dosanya itu. Anak-anaknya melawan dia sendiri akhirnya. Dan bahkan bukan sampai berhenti melawan orang tuanya. Dan pada akhir cerita hidupnya kita dengar baca-baca nanti dalam Samuel kisah Daud, anak-anaknya sendiri memperkosa istri Daud di depan matanya, di depan rakyatnya. Dari hal ini kita belajar bahwa Daud tidak sempurna. Tetapi dia punya ketetapan, namun hati Daud terus tertuju kepada Allah. Dia berketetapan, dia mau berbalik kepada Tuhan dan tetap setia kepadanya, dan ia rela bertobat ketika sudah menyadari dosa-dosanya. Mau bertobat, rela, dan masing-masing kita tidak ada yang sempurna, tetapi yang menjadi pertanyaan, maukah kita bertobat, berubah dari dosa-dosa kita?
Sehingga kita bisa mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maukah kita meninggalkan segala dosa, rintangan yang kita pikir waktu ini kita baik, mungkin baik di pandangan kita tapi belum tentu baik di pandangan orang. Kita berubah setia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga hidupnya dipulihkan. Bayangkan waktu Daud jatuh karena dia menghamili Batseba. Terus akhirnya Nabi Samuel, Nabi Nathan mengingatkan Daud dan Daud minta ampun. Waktu Daud bertobat minta ampun walaupun dia sudah berpuasa selama 3 hari. Tapi anak itu akhirnya mati juga. Karena upah segala dosa itu pasti ada konsekuensinya. Jangan pikir engkau saat-saat ini mungkin aman-aman saja melakukan segala dosa. Tidak mau setia, tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ingat, apa yang engkau perbuat itu yang engkau akan dapatkan. Kalau engkau melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa engkau. Tinggal tunggu waktunya. Makanya bertobatlah jadi orang. Jangan ikut-ikutan. Udah tahu orang yang berbuat dosa kita ikut-ikutkan. Jadi hati Daud terus tertuju kepada Allah dan tetap setia kepadanya. Dan ia rela bertobat ketika sudah menyadari dosa-dosanya. Mari kita baca di dalam Mazmur 32. Saya minta Ami ya baca Mazmur 32 ayat yang pertama. Setelah Ami, Arlis, Mbak Intri langsung ke samping ya. Apa kata Tuhan? Ini Daud sendiri yang berbicara kepada Tuhan. Mazmur 32. Ketemu Mazmur 32 Ami? Ya. Judulnya? Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Daud diampuni dosanya dan dia merasa berbahagia. Jadi kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Mari kita jangan tetap di dalam dosa, tapi berbalik. Lanjut. Sampai 2 ya, ayat 1 sampai 2 ya. Ya. Ya, ayat 2. Ya. Yang tidak berjiwa penipu. Arlis lanjut. 3 sama 4. Ya, kalau kita tidak mau mengaku dosa, berarti tulang-tulang kita menjadi lesu. Terus? Ya, kalau orang berdosa isinya ngomel setiap hari, ngeluh aja itu. Terus? Ya, Mbak Indri ayat 5 sama 6. Ya. Ya, kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Ya. Aku akan mengaku kepada Tuhan. Ya. Ya, ayat 6. Ya, sebab itu. Ya. Ya. Ya, ayat 7 terakhir, Reza. Ya. Oke, amin. Terima kasih. Jadi kebahagiaan orang yang diampuni dosa seperti Daud. Jadi kehidupan Daud menunjukkan seorang yang tidak sempurna, tetapi dia sadar diri akan dosanya, dia minta ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan mengampuni hidupnya. Bayangkan dari dalam Mazmur 32. Jadi orang yang suka menyimpan dosa, menyimpan kepahitan itu, siap malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Jadi kalau orang
Yang menyimpan dosa itu hidupnya ngomel, terus dia tidak tenang, damai, tidak ada damai dalam hatinya. Makanya jangan suka-suka simpan dosa. Amin. Siapa mau suka simpan dosa? Lebih enak nyimpan duit tabungan ketimbang nyimpan dosa. Lebih enak nyimpan perbuatan baik kepada orang. Jadi kita merasa ada sukacita. Jadi kehidupan Daud menunjukkan seorang pria yang jauh dari sempurna, tetapi dia punya sikap hati, dia mau berbalik kepada Tuhan. Dia sadar akan dosanya, dia tidak mau menyimpan kepahitan. Itu sikap Daud yang bisa kita pelajari. Dan terakhir, kunci Daud memperoleh kemurahan Tuhan adalah bertobat dan mengakui kesalahannya dan berpaling kepada Tuhan. Ya, bertobat waktu dia sadar kalau dia berbuat dosa, dia berpaling kepada Tuhan. Jadi waktu kita sadar berbuat dosa, jangan meninggalkan Tuhan. Kita pergi tidak mau ikut beribadah. Kita ogah melayani, kalau tidak dia yang aku tidak mau dengar. Mari kita cari Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkatin Tuhan, mau menerima kemurahan Tuhan, mari cari Tuhan. Mazmur 51, saya minta tolong Pak Denny baca. Mazmur 51, jadi kunci Daud memperoleh kemurahan Tuhan adalah bertobat, mengakui kesalahannya, dan berpaling kepada Tuhan. Mazmur 51. Mazmur 51. Ya. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ya. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya. Ya, waktu Nabi Nathan datang mengingatkan Daud, ya. Setelah ia menghampiri Betseba. Ya. Apa kata Daud? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ya. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Oke, terima kasih Pak Denny. Jadi pada pagi hari ini sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Jika engkau ingin menikmati berkat kemurahan Tuhan, minggu lalu saya mengajarkan hidup bijaksana, bertobat, berbalik pada bertahan dalam iman. Tetapi pagi hari ini, mari kita belajar dari Daud. Jika engkau ingin memperoleh kemurahan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, bertobat, tinggalkan segala dosa dan beban dalam hidup kita. Tinggalkan segala hal yang merintangi kita, yang membuat engkau down, yang membuat engkau sakit, yang membuat engkau miskin, yang membuat engkau lemah. Mari tinggalkan segala dosa, karena sumber dari segala sakit penyakit, sumber daripada sukacita damai itu karena kita suka menyimpan dosa. Jadi mari kita belajar kepada Daud, di mana seperti dalam Mazmur 51. Daud mengalami kemurahan Tuhan sepanjang hidupnya, sehingga dia berketetapan untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di Mazmur 23 ayat 6 itu berkata, jadi Daud mengalami kemurahan Tuhan karena dia berketetapan mau bertobat dalam hidup. Siapa mau diberkati Tuhan? Siapa mau menerima kemurahan Tuhan? Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi semua kita mulai dari ayat yang pertama sampai nanti ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 aja ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Yang baca pertama mungkin ibu-ibu dulu. Sama-sama baca ayat yang Mazmur 51 ayat yang pertama, ibu-ibu. 1, udah dapat ayatnya? Mazmur 51, siapa yang baca Alkitab? Kalau tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu ya, Mazmur 51. Oke, pengakuan dosa, ayat yang pertama, sudah dapat ibu-ibu? Oke, ayo 1, 2, 3. Ayat 2 Bapak-bapak. Ya, sekarang Bapak Ibu sama-sama ayat 3.
sampai ayat 6 sama-sama nanti. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Engkau melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Lanjut. Bersih dalam penghukumanmu. Katakan amin. Kalau kita rindu menerima kemurahan Tuhan, mari kita baca firman ini. Kalau engkau sulit mengakui dosamu, mari kita baca Mazmur 51. Di mana di sini Daud mengajarkan buat kita yang hatinya berat, tidak bisa mengaku dosa. Saya minta tim musik berat, tidak mau mengaku dosa. Biar belajar kita mengakui bahwa kita ini tidak sempurna. Banyak hal ada kekurangan dalam kita. Agar kita belajar dikenan Tuhan. Seperti Daud adalah orang yang dikenan Tuhan. Milikilah sikap hati seperti Daud, selalu setia dan tekun beribadah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan selalu dan bersyukur. Makanya hidupnya dikenan oleh Tuhan. Mari kita naikkan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, itu kita nyanyikan sekali lagi. Saya minta tim present worship semua dari kita sama-sama kita naikkan pujian. Mari kita naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Bapa yang maha mendengar, yang maha tahu, dia akan mendengar, dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Seruan hatiku, tak pernah kau lepas dari kasih-Mu. Kasih Tuhan tidak pernah lewat lemah gelap. Kau temani aku, mengalir kuasa dari tempat mati. Kau takkan yang mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kenal bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati. Tetap Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita akan ulang pujian ini sekali dari awal. Mari kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 51 mengajarkan kita agar kita mengakui dosa-dosa kita. Di mana seperti Daud juga hidupnya tidak sempurna, apalagi kita. Siapakah kita sehingga kita boleh menyombongkan diri, kita anggap diri kita itu baik-baik saja. Mari kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus.
Mungkin yang lagi menolong Tio beberapa orang aja, karena dia punya ada sakit bawaan. Teman-teman yang lain, mari kita konsentrasi pada pagi hari ini. Dalam hidup kita ada banyak begitu tantangan yang kita alami. Ada begitu banyak kerintangan sehingga kita tidak mengalami kemurahan Tuhan. Kunci kita tidak mengalami kemurahan Tuhan karena kita masih suka menyimpan dosa. Kita masih suka menyimpan racun ketidakbaikan dalam hidup kita. Kita masih senang hidup bergumul dengan dosa-dosa yang merintangi, yang membuat kita lemah. Tapi pagi hari ini firman Tuhan, mari kita memiliki hati seperti Daud yang mau mengaku dosa kita di depan Tuhan. Kita lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakitimu. Lepaskan dendammu kepada siapapun yang menyakiti engkau, yang memfitnah engkau, yang membuat engkau geram. Mari kita lepaskan. Kita mohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita memperoleh kemurahan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita, sehingga Tuhan boleh mendengar seruan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali. Mari kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh dari genap hatimu. Dari kasih-Mu lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekarunia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu, Bapa mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu, bahkan lagi mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersama-Mu, bukan tenang, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Yesus. Kami rindu menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan segala beban dosa yang merintangi kami. Segala sakit hati, segala kekecewaan kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau menerima kemurahan yang daripada Engkau.
Aku mau menerima mujizat yang daripada Engkau terjadi saat ini Tuhan. Segala sakit penyakit kami Tuhan sembuhkan. Amin. Segala sakit hati Tuhan Engkau berikan, lepaskan pengampunan. Kami tidak kecewa, kami tidak sakit hati lagi Tuhan. Namun kasih Kristus ada dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami melayani kami sungguh-sungguh. Dengan tulus karena Engkau bermurah hati Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas toladan firman-Mu yang Kau ajarkan buat kami. Bagaimana Daud Tuhan. Haleluya, dia mau mendekatkan diri hanya kepada Engkau. Biarlah kami pada pagi hari ini berkomitmen. Kami akan mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati kebajikan, kebaikan dan kemurahan Tuhan setiap waktu. Di dalam seumur hidupku, dalam seumur keluargaku, seumur anak-anakku, di sepanjang usiaku, baik di pekerjaanku, baik di segala usahaku, baik di dalam pelayananku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima yang terbaik daripada Engkau. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu. Kau berkati semua hamba-hamba-Mu yang memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian merasa diberkati? Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke, sekarang saatnya kita untuk bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Mari kita sama-sama kita siapkan persembahan kita dan kita akan mengangkat pujian ini. Bapak Ibu sudah cepat melakukan itu dulu. Mengangkat pujian ini. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia.
silakan untuk duduk. Dan berikutnya kita akan melihat Newsweek pada sepekan ke depan. Untuk tim multimedia saya persilakan. Oke, terima kasih banyak untuk tim multimedia. Berikutnya adalah pengumuman tambahan untuk minggu ini. Ulang tahun pribadi. Ulang tahun pribadi pada tanggal 15 Agustus ada yang berulang tahun. Ibu Niketut Prasiani berulang tahun yang ke-49 tahun. Selamat menyambut hari ulang tahunnya nanti untuk tanggal 15 Tante. Dan untuk ulang tahun pernikahan, menurut data yang kami punya, tidak ada tercatat bahwa ada yang merayakan ulang tahun pernikahan pada sepekan ke depan. Namun kalau ada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun pribadi atau ulang tahun pernikahan pada sepekan ke depan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oke, belum ada nampaknya. Dan untuk informasi tambahan, hari Minggu besok, minggu depan, ibadah raya diadakan di tempat ini, di tempat yang sama di ballroom, tidak ada perubahan di jam yang sama, jam 8.30 pagi. Dan untuk berikutnya lagi, saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersalam-salaman kepada semuanya. Minimal 5 orang. Ayo, harus bersalaman minimal 5 orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Udah 5, oke, mantap Kak. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya juga mengundang untuk kita memberikan apresiasi bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini, baik Asyar, guru sekolah minggu, tim pendoa, tim multimedia, tim musik, present worship, dan sound system.
Pak Anton. Dan untuk berikutnya saya persilakan pada Pak Oke, Gembala. terima kasih. Tuhan itu baik. Amin. God is good all time. Oke, pagi ini tadi udah pulang nih, boleh? Ada orang baru. Saya lihat di dekatnya Tete ya. Dia udah pulang dia. Iya, udah ada. Tadi buat yang berulang tahun nanti minggu depan saya minta tolong Bu Piki maju ke depan silakan. Mungkin suaminya nggak enak kalau ibunya sendiri aja ke depan. Ya. Ya, namanya suami harus gandeng tangan ya, apalagi. Jadi gandeng istri, kita doa sama-sama. Kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita imani pujian yang kita akan naik. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mohon berkat kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan. Tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari. Engkau hadir ada di tengah-tengah kami pada pagi hari. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang murah hati. Terima kasih Bapa, di depan kami ada saudari kami, orang tua kami, ibu kami, rekan kami, Ibu Nikita Prasiani, Ibu Piki bersama suaminya Pak Piki. Tuhan, mana Ibu Piki nanti tanggal 15 akan berulang tahun. Engkau tahu keberadaan ibu ini Tuhan bersama suaminya, bersama anak-anak dan keluarganya. Kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa tercurah buat hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang dibuatnya berhasil Tuhan. Semakin hari ditambah kesehatan yang daripada Engkau. Hikmat, akal, budi, bijaksana yang daripada Engkau turun melimpahi hidupnya Tuhan. Segala keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang daripada Engkau Tuhan. Demikian juga tamu-tamu yang dilayani juga Tuhan. Mereka merasa sukacita dan nyaman Tuhan atas pelayanan-pelayanan yang daripada hamba-Mu ini Tuhan. Dengan pertambahan usia Kau berkati Tuhan. Pendidikan anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati. Hidup rumah tangganya bersama Pak Piki juga Tuhan. Semakin hari semakin Kau tambahkan berkat-Mu tercurah buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan, Hotel Infinity yang sudah memberkati kami. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ownernya Pak Gun juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Senantiasa dengan berkat yang sungguh sangat luar biasa. Hari-hari ke depan kami mohon berkat yang daripada-Mu tercurah dalam kehidupan semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka Tuhan Kau berkati dengan segala usaha pekerjaan mereka. Pendidikan anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati. Mereka yang membuka usaha baru juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Agar usahanya semakin hari semakin bertambah.
Mereka yang bekerja agar mereka semakin hari semakin bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Sehingga dia memperoleh haleluya berkat-berkat yang tidak dapat ternilai Tuhan. Karena Engkau memberkati, karena Engkau yang murah hati Tuhan. Sepanjang minggu ke depan, anak-anak kami yang sekolah juga Tuhan, Engkau berikan kemurahan. Dia mampu mengikuti itu dengan baik, dengan bertanggung jawab Tuhan. Tidak menjauhkan diri daripada Engkau saja Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu. Kau berkati segala usaha pekerjaan mereka baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam. Kami teringat dengan saudara kami Tuhan yang ada di luar negeri. Haleluya, Tuhan Kau berkati Helen bersama keluarganya. Biarlah berkat-Mu tercurah buat keluarga ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami yang ada pada pagi hari ini. Ada beberapa kami Tuhan yang mengalami begitu banyak tantangan dan tekanan hidup. Ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Engkau bermurah hati Tuhan. Dan mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus. Akan memelihara hidupmu saat ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab. Dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Kristus memerintah dan memimpin di dalam hati kami. Kami terima berkat-Mu, yang percaya semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.